Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Bapak Haji Rusli Salam SOS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap warga Uluwala, warga Bolak-Balik, dan para dermawan yang membantu panitia di dalam pelaksanaan acara ini sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Sambutan dari Bapak Bupati Sidantan Rapang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Kesra Kabupaten Sidantan Rapang, Bapak Haji Bahtiar SH MASI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi masidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, Bapak Gurunta Ustaz Dr. Haji Dasar Latif SOS, SAG, MSI, BHD. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, terima kasih atas kerjasama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan hati. Dek nasa kato Jumat ikut nabaca kati, dan rasa-rasanya susah diterima akan ini ayat. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Yang kau mati ya, berarti kau yang ngatur itu mati. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Mau siap atau tidak pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, lahir Islam, nikah syariat Islam, KTP-nya tertulis Islam, tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh yang marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Blackbox. Ini anak muda yang belek. Didapat sama polisi, kejar sama polisi, lari itu nggak bisa dikejar sama polisi. Dari polisi besar pelurunya. Ada tak kuliah polisi besar pelurunya. Kejar, lari, bilang polisi, jangan lari, masih lari. Akhirnya polisi tembak peringatan ke lari. Wah, masih lari, tembak 2 kali. Wah, masih lari, tembak 3 kali. Jangan lari, masih lari, terpaksa
tembak kakinya. Pak, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya kau tembak kakinya nak kepalanya nak kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia bagus. Pak, Bu, jangan khusus polisi. Bu, kau kira enak ini di dunia kalau tidak ada polisi? Hah? Rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah, habis. Kau lari ke polsek. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, tangkap pelakunya. Apa nak bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Apa? Lapor kau kemana? Anak muda, motormu dirampok, motormu dicuri. Siapa kau cari? Pak Imam. Apa nak Kang Imam? Saya pergi ceramah, macet. Dan bisa jalan mobil, mau maju tidak bisa, mau mundur tidak gerak. Saya baca surah Yasin 2 kali. Tidak goyah-goyah. Saya baca ayat kursi, baca-baca. Tidak goyah. Begitu datang polisi lalu lintas, jalan. Saya tadi dari Masamba, saya perkirakan jam 8:30 baru tiba. Karena dikawal polisi. Belum bisa sudah sampai di sini. Bapak panitia mestinya terima kasih sama polisi. Gara-gara polisi saya cepat sampai di sini. Kalau tidak lama lagi menunggu. Bukan kali-kali polisi. 3 kawal polisi 3 dari Sidrap, dari Masamba, dari Palopo. Baik untuk mami makanan saya. Yang penting sampai ke cepat. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP minta juga. Itu polisi film India, Mr. Vijay. Kau larang polisi menerima sogo di jalan, tapi kalau kau melanggar, tolonglah Pak. Itu terutama ibu-ibu menyala geser kanan belok kiri. Musik polisi. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hubbi aklil haram, mereka yang suka makan makanan haram. Siapa? Mereka yang terima serangan fajar waktu bicara. Mana dia? Wajib irong. Datang caleg A na minta, datang caleg B na minta. Makan itu uang haram. Ini pilkada sedekat lagi. Jangan sampai hanya gara-gara pemilihan kepala desa kalian sogok menyogok, bertengkar bertetangga. Nah, itu pilihan calon kepala desa mencoblos saja selesai. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara menyogok, selama 5 tahun dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di Sidra? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau larang orang masogok, tapi kau tulis di rumahmu siap menerima serangan fajar. Begitu ditanya kenapa begitu, dia bilang keras kehidupan Ustaz. Waqala Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada nggak setan di tengah-tengah kita?
Simpan dulu HP, simpan dulu. Simpan. Jangan ada siaran langsung. Simpan dulu ya. Karena selama kau pegang HP pasti tidak konsentrasi dengan ceramah. Tapi itu kuliah. Simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oi. Simpan dulu. Untuk ini siaran langsung di Facebook. Baru 5 nih penontonnya. Simpan dulu. Gini. Kenapa saya tidak mau kalau Bapak rekam? Gini. Saya ini dokter di bidang ilmu komunikasi massal. Saya pelajari itu tentangnya. Saya kuliah itu tentang media massal. Pelajari bukan dibaca saja. Di kelas kita bahas. Nah sekarang ada orang di Indonesia cari uang dengan membuli, mencari uang dengan menjelek-jelekkan ulama. Dia cari ulama yang banyak followernya, dia gunting-gunting ceramahnya, dia sebar, makin banyak yang mengikuti, makin banyak iklan yang masuk di akunnya, sehingga dia dapat uang dan membuli ulama. Ini kita ceramah untuk orang Islam, kita ceramah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena kau siaran langsung, terbuka untuk semua orang, non-muslim juga dengar, marahlah dia, saya yang repot. Padahal dia salah, kenapa kau dengar dong? Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Bisa? Lindungi ulama kalian. Ya? Bisa? Kalau mau nonton hasilnya ini ada, nanti nonton saja di channel saya. Tapi setelah diedit, mana yang boleh dinonton orang lain, mana yang untuk kita saja. Ya? Ini ada ibu-ibu di Makassar, setiap saya ceramah boleh ikuti. Saya lagi ceramah, mau belakang, langsung mesin. Karena tulis latar belakang dan saat kira saya background. Sudah saya ceramah nak jangka. Kan ibu-ibu di saya fansku. Tapi ibu yang sudah buka sakaratil maut. Nah kejarlah saya, Ustaz boleh foto, selfie, boleh sini. Lagi Ustaz, jelek Ustaz, lagi. Jangan lagi. Biar bulan 10 kali dan bukan dia jelek. Dia jelek kita nak kasih susah. Wa qala idza bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya? 10. Cacat kok itu karena kakimu 20. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Banyak sekali. Lalu malaikat ini ditanya sama Nabi, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air yang jatuh ketika hujan? Ya, catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat, tidak setetes pun yang tidak ku catat. Makanya Allah kasih saya kesibukan dengan 1 juta jari-jari. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku lakukan. Kenapa? Saya tidak bisa hitung. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Lebih banyak nilainya daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di masjid, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan, mereka yang ada di tempat itu. Makanya bapak-bapak, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, umroh, maka perbanyak amal ketika kalian duduk seperti ini, sebut nama dengan berselawat, maka di situ pahalanya sangat banyak.
Maka semuanya kita bersalawat. Bisa? Nah, kita tanding dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu dan bapak-bapak? Bisa? Ibu dulu. Bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Nah, ibu-ibu dulu. Yang di atas, yang di bawah, di belakang, ya, di luar. Ayo bareng-bareng. Ikuti saya. Sholatu salamullah ala toha rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Itu bukan keras, itu namanya syahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kita lagi-lagi. Makanya Bu, kalau nanti aku tetanggamu jangan kasih satu suaramu. Telepon suaminya orang mendai-dai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Ngapain tadi? Gimana orang gak nafsu sama kamu? Coba kalau di telepon Ibu, tegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Di mana Ibu? Di rumah. Apa bikin? Apa tanya? Kira itu cuma punya telepon itu besok. Kita kalah satu korban. Waalaikumsalam. Candida. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo adik-adik di remaja nih, yuk. Mau sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawatmu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku, maka aku berselawat pun kepadanya 10 kali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, terima kasih ucap semua ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Kapolres beserta Ibu dan seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia yang ada di tempat ini, Bapak Bupati yang mewakili beliau, alim ulama, panitia, dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? Siapa yang anak-anak? Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? Sekarang siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Bapak saya kasih buat dia. Nah, siapa? Siapa yang tahu? Nah, sini kau cepat kau. Sini saya kasih kau dia, cepat lari. Nah, ya, sini. Tapi sebelum kau jawab ada paspornya. Siapa namanya bapaknya Kapolres? Siapa? Anak muda lain kali kalau ditahu itu jangan pulang subuh. Kata semangat jawab saja sembarang. Bilang lu ke Abdurrahman karena belum tahu. Nah, siapa? Itu mau tadi. Siapa namanya anak bungsunya Nabi?
Semua anaknya Nabi meninggal sebelum dilantik Nabi menjadi Rasul. Yang laki-laki semua meninggal beliau, anak-anaknya masa remaja, bahkan ada 11 bulan. Hanya satu yang dapat mendapati Nabi menjadi Rasul, hanya Siti Fatimah. Hanya itu yang mendapati Nabi menjadi Rasul dan diangkat menjadi Rasul dan mendapati Nabi wafat, hanya Fatimah. Kenapa anak-anaknya Nabi meninggal yang laki-laki sebelum diangkat menjadi Rasul? Untuk menghindari siapa tahu Nabi menjadi Rasul dan meninggal, ada anaknya laki-laki masih hidup, maka biasa diputuskan juga menjadi Nabi. Sekarang saja ada cucunya Nabi, bukan anaknya Nabi, dilantik bahkan lebih dimuliakan dari Nabi Muhammad SAW. Itu dah arinan Syiah. Sudah tahu? Tahu? Sudah tahu? Siapa nama istri pertamanya Nabi? Siapa? Khadijah. Berapa tahun Nabi menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Berapa tahun usianya Khadijah waktu itu? Apa sih 22? 40. Ayo, semua istri Nabi 11, tapi hanya 2 yang memberi Nabi aku, yaitu Khadijah dengan istri terakhirnya. Nah, ini gunanya maulid. Kau tahu sejarahnya Nabi. Sudah kau tahu, masuk dulu ini. Nah, maulid kita dengar sejarah Nabi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa contoh. Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah tadi malam dari itu. Besok sekolah, lanjut lagi ke Papua, lanjut lagi ke Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, tujuannya sama. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum uswatun. Kita contoh Nabi. Tapi bagaimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi tidur? Kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah kencing? Dan kita bisa tahu sejarah Nabi itu, contoh Nabi itu kalau kita baca. Tidak bisa dibaca Ustaz, maka kita dengar tausiahnya, cara nyaman. Inilah maulid. Maka adik-adik sekalian yang kalian tidak mau maulid, silahkan, tapi jangan kau tuduh saudaramu sesama muslim, sama nabimu, sama kiblatmu, sama kawanmu, sama sahabatmu, gara-gara maulid kau tidak orang sesat. Kau tidak mau maulid, tidak usah. Jangan kau tuduh orang yang maulid sesat. Kau tidak mau istirahat, silahkan, kami pun tidak memaksamu, tapi jangan kau tuduh kami sesat, sakitnya itu. Ayo, ini ada anak-anak baru belajar agama 2 bulan, itu pun melalui YouTube. Baik kayak ini saja masuk surga, hanya saja panitia hari kiamat. Nenekmu punya surga, saya nama lagi. Apa kau suka cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai janggut. Di mana apa kau tidak bertumbuh? Nah sekarang, apa yang salah dengan maulid ini? Apa yang salah? Dengan maulid, kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang mendengarkan rame-rame ayat suci Al-Quran? Dengan maulid, kita bersilaturahmi. Yang tadinya kita tidak tahu Pak Kapolres, yang tadi
Karena ketan itu dia menyatu, merapat, masih umat Islam kau menyatu orang Sidra. Jangan gara-gara pilkades kau baku tengkar, domok kau namanya itu. Coba, itu maknanya. Kenapa dipakai warna kuning itu songkok? Minyak. Kenapa tidak warna putih? Kenapa dikuningkan? Karena leluhur kita ulama-ulama berharap kalian orang Islam jadilah seperti warna emas. Apa itu? Semua orang senang. Maka kalian menjadi orang Islam, semua orang senang sama kamu. Mana orang tidak senang emas? Biar orang tidak suka juga emas. Coba. Kenapa pakai telur? Kenapa tidak pakai ikan? Ayo, ikan busuk. Jangan kau busuk, tapi pakai seperti liu, telur. Kenapa telur? Itu generasi muda. Semua orang senang telur. Coba lihat ini telur. Harganya paling sedikit. Tapi biar Kapolres berebut juga nanti. Itu telur mulu. Ada Tommy sudah dikasih, ada belum? Simpan di bawah. Ini kolopus. Nompo ibu bungkus. Inilah gunanya maulid. Ya, kita dengar ceramah, momentumnya. Maka karena kelahiran Nabi, maka kita pakai judul maulid. Momentum untuk mengulang kembali Nabi, mengenang kembali Nabi dengan harapan supaya kau tahu, kau kembali, kau contoh Nabi. Sekarang ibu-ibu bagaimana mengajarkan anaknya kepada Nabi? Dan ibunya juga tidak tahu. Tanya sama anaknya, "Ma, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Coba kita lihat. Semua nomor punggungnya pemain bola kita tahu. Giliran Nabi kita tidak tahu. Apa Nabi seandainya ada di sini? Sudah Nabi berjuang untuk kita, sudah Nabi bekerja untuk kita, lalu tidak ada yang tahu keluarganya Nabi, pasti perasaannya, begini nak paling ini kasih umatku, lebih nak tahu dengan Messi daripada Nabi. Ini gunanya maulid. Kalian datang dengan kisah Nabi, sudah itu contoh. Dulu ibu kita ajar kita, kecil masih kita. Nah, jangan kecil berdiri, karena sunnahnya kecil dulu. Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan kau tendang kiblat, hadap kau kiblat karena itu sunnah. Itu dulu. Masih kecil kita sudah sejarah Nabi kita sudah tahu. Tapi pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya? Bapaknya? Di mana tinggal? Terus? Diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Allah itu siapa? Takutnya kita tahu karena ibu tak dulu ajar kita tuh begitu. Iya toh? Tahu dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir. Kita tahu apa tugasnya. Kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa Allah, pencipta alam semesta. Itu dari dulu. Sekarang lagu ibu apa? Yo ayo, Agustus itu cak tidak cak bikin di. Bukan keki. Ini semua ini terjadi. Sudah tua cak bikin di. Ini olahraga 1, 2, ada bapak-bapak di belakang 3. Nah, sudah maulid kita sudah tahu, jangan lagi begitu. Ya, itu gunanya maulid. Ya, nah itu bapak saudara-saudara sekalian, mari kita dengar sekelumit sejarah Nabi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Pertama,
Nabi itu kasihan hidupnya penuh dengan masalah. Ya, saya ulang. Nabi itu hidup beliau penuh dengan masalah. Ini tukang syuting, jangan benar-benar begitu deh. Kok kamu masuk, kok kamu jemaah, ya. Nah, satu saja ini ya. Kok kamu lepade-pade itu, kok kamu juga konsentrasi ku ceramah. Ya, satu, Pak, Nabi itu kasih mula lalu waktunya sampai wafat penuh dengan masalah ini. Masalah demi masalah. Coba, masih 6 bulan dalam kandungan, meninggal bapak. Yatim. Baru 3 hari setelah dilahirkan, dibawa ke desa, berpisah sama ibunya, diambil ibu susunya sampai usia 4 tahun. Coba, kalau kita kan masih sama mama. Nabi diambil oleh ibu susunya, dibawa ke kampung 4 tahun. Usia 4 tahun baru diambil oleh ibunya. Usia 6 tahun ibunya bilang, nah kita pergi ziarah kubur. Berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh kopi minta-minta di kubur. Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sarpet, pakai songkok, sama istrinya. Datang dibawa sama mama pergi di kubur. Oh ambo, kalau kasih anakmu, oh pura boti, doang ini kasih nama si Kodan Lena, Indri Parka, pura romeli bola bo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya satu, mengingat kamu akan mati. 2, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai orang di kampungmu, weh, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah pergi dan dia bapaknya. Yang lagi kau minta-minta, oh, terpilih mau mati cale, suka pakai bimbi. Apa lagi dong begitu? Ada lagi yang lebih parah itu, bikin pohon-pohon, ini. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya, JPI. Mana ada kembar buaya manusia? Tidak ada itu. Yang ada manusia jadi buaya darat. Ya, boleh ke kubur tapi jangan pergi minta-minta. Siram, kenapa kok siram supaya dingin kuburnya orang mati? Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasang kok pompa air di sini. Tidak ada semua percaya kan itu. Usia 6 tahun pergilah Nabi ziarah kubur dari Makkah ke Madinah. Pulang ziarah kubur di desa bernama Abwa, Malasa induk Nabi tak meninggal usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun kasih Nabi sudah yang meninggal. Coba diambil lagi oleh kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun, 2 tahun saja bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya Abdul Muttalib. Coba, baru 8 tahun, biu-biu nih kasih 6 tahun. Nah, si nenek dan kakek tak mati sih. Nah, ibu reda, Abu Talib diambil usia 9 bulan, 9 tahun. Nabi sudah mulai menjadi pengembala domba, pengembala makambi tidak minta 9 tahun. Sekarang anak-anak disiram, cari usia 9 tahun yang mau mengembala sekarang. Kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kerjanya pengembala? Oh, saya tahu rasanya jadi pengembala karena saya pernah jadi pengembala. Ternyata tujuannya orang makambi sabar. Coba kak, makambi bebek, makambi iki, susah sekali tuh. Kejar yang kanan, lari yang kiri. Dapat yang kiri, lepas lagi di bawah sini. Lepas sana, kejar lagi. Makin ke emosi, masih tidak bisa ketemu. Maka orang kalau mau jadi pemimpin, sabar. Itu makanya Nabi diajar menjadi pengembala supaya beliau nanti menjadi Nabi sabar. Usia 12 tahun, Nabi mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Tapi beliau tidak pegang panah, beliau tidak pegang panah, tapi apa? Beliau hanya memegang anak panah dikasih orang dewasa. Usia 16 tahun, Nabi mulai pergi berdagang.
Dagangnya bukan antar kabupaten, tapi antar negara ke Syria dan ke Syam. Sampai di Syam, Nabi bersama pamannya Abu Talib dilihat sama pendeta, namanya pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi. Apa tanda-tanda kenabiannya? Di mana beliau berjalan, di situ awan mengikuti. Nabi ke kanan, awan ke kanan. Nabi ke kiri, awan ke kiri. Nabi maju, awan maju. Pendeta Bukhairah berkata, ini tanda-tanda Nabi. Lalu pendeta Bukhairah panggil sahabatnya, pedagang, Abu Talib, sini kau dulu. Siapa namanya? Ini kemanakanmu? Muhammad. Ini ciri kenabian, namanya Ahmad. Sudah benar. Maka pendeta Bukhairah cari lagi ciri kenabian yang ketiga. Apa? Ada hitam di belakangnya. Orang Bugis bilang bapak. Apa bahasa Indonesia bapak? Hah? Topeng. Topeng itu di sini. Apa? Saya kasih hadiah kalau ada toh. Apa? Tanda lahir. Bengkok telinga juga tanda lahir. Apa? Bahasa Indonesianya bapak, ya bapak. Bahasa Indonesia bapak, pokoknya bapak. Bapak kalau sudah tahu orang bilang bapak pasti sudah tahu. Ada di sini. Pendeta Bukhairah lihat, tanda kenabian dalam Injil. 1, dilindungi oleh awan. 2, namanya Muhammad. 3, ada tanda lahir bapak di belakang. Maka pendeta Bukhairah panggil Abu Talib. Abu Talib, bawa kuda ini kemana-mana. Inilah yang dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi, dia bunuh ini kemana-mana. Bawa pulang. Pulang nanti. Usia 25 tahun. Nabi kemudian bekerja seorang janda bangsawan Madinah, namanya Khadijah. Khadijah jatuh cinta sama Nabi. Lalu Nabi bekerja disiplin, jujur, bagus pekerjaannya. Khadijah selalu sebut ini Nabi. Maka sifatnya Muhammad malempuh, masih modalnya, sopan, selalu dicerita. Maka ajudannya Khadijah namanya Nafisah percaya dalam hati, Khadijah suka sama Muhammad. Maka Khadijah menyatakan cinta. Berarti perempuan boleh melamar laki-laki. Boleh. Daripada kau jual mahal. Jual mahal mulado. Itu Khadijah. Tapi caranya Khadijah tidak vulgar. Dan Khadijah cinta sama Nabi tidak vulgar, tidak transparan, tidak belak-belakan. Tapi apa? Nataroi siri adena. Peko carana selalu disebut di depannya temannya. Akhirnya temannya yakin, Khadijah suka pegawai ini. Maka Nabi bisa menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Kalau tim sukses pilkada, pemborong, kontraktor, cari proyek setelah menang. Ini yang rusak Kabupaten Sidrap. Tim sukses cari proyek, dia yang sukses disuruh bikin Baleo 10, di Madinah bikin hilang 4. Begitu menang dia cari pakai penunjukan langsung sudah jual sawah, pakai kau sikat di situ. Nah ini yang rusak negara kita. Nafisah bukan tim sukses politik, tapi tim sukses untuk mempertemukan Khadijah dengan Muhammad. Dan Nafisah berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan tua, tidak ada masalah. Tapi 2 kali janda, ada masalah. Lebih tua 15 tahun, ada masalah. Yang jadi masalah, betul kan dia suka saya. Nabi dan Nafisah, tenang bos, saya punya urusan. Datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita? Alhamdulillah. Tapi ini anak muda, tidak ada masalah. Masih lebih muda 15 tahun, tidak ada masalah. Pegawaimu, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi dan Nafisah, Nabi dan tenang bunda, saya punya urusan. Coba kalau Nafisah mau memeras, dia datang kepada Muhammad. Muhammad, suka sekali bos. Nak puji dah katanya, belum luan, belum. Nak puji dah betul. Ini kooperasi.
menikah. Setelah menikah, lahirlah anaknya. Anak pertamanya namanya Qasim, usia 25 tahun, Nabi. Khadijah 40 tahun. Maka adik-adik yang masih jomblo, sudah sarjana kau tidak dapat kerja sampai sekarang, kau cari janda 40 tahun. Cari kau. Yang kau lagi gengsi-gengsi, berdoa kau mudah-mudahan turun warisannya sama kau.